warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adikku yang saya banggakan. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, eh, yaitu mata kuliah fisika umum. Minggu lalu kita sudah membahas tentang persoalan percepatan, di mana percepatan itu merupakan sebuah akibat dari adanya gaya yang kita sebut dengan gaya gerak. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan mencoba membahas secara konseptual apa itu sebenarnya gaya. Nah, gaya ini adalah merupakan sebuah bagian yang sangat sentral di dalam pembelajaran fisika. Jikalau saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan tentang apa itu gaya, maka sesungguhnya kita akan kesulitan untuk mendefinisikan tentang gaya itu. Kalaupun ada yang mencoba mendefinisikan dengan mengatakan bahwa gaya itu adalah sesuatu, jadi disebutnya sebagai sesuatu. Jadi maksud sesuatu itu adalah tak lain itu adalah menunjuk kepada gaya. Jadi gaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ya. Jadi itu adalah sebuah definisi yang bisa kita gunakan pada kasus-kasus tertentu. Tetapi definisi ini tidak bisa kita pergunakan pada kasus-kasus yang lain. Jadi sesuatu itu yang dimaksudkan yang menyebabkan terjadinya perubahan. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi karena satu, adanya perubahan kecepatan. Dan minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa yang dimaksud dengan perubahan kecepatan itu tak lain adalah percepatan. Itulah sebabnya di dalam hukum kedua Newton bahwa sigma F adalah sama dengan M kali A. Perubahan itu bisa juga terjadi perubahan fisik atau perubahan bentuk sesuatu. Jadi perubahan bentuk suatu objek. Ya. Jadi bisa menyebabkan terjadinya suatu perubahan bentuk suatu objek. Misalnya misalnya kita ambil
perubahan. Nah, perubahan panjang. Nah, biasanya gaya yang berkaitan dengan perubahan panjang itu contohnya adalah benda yang elastis, pegas, sehingga kita mengenal sebuah hukum yang menyatakan F sama dengan Kx yang tak lain kita sebut sebagai gaya Hooke. Itu adalah definisi gaya yang secara terbatas. Oleh karena itu, saya tidak terlalu ingin memberanikan diri mendefinisikan gaya secara umum. Mengapa? Karena ada juga gaya yang muncul tidak mengalami perubahan. Seperti saya memberikan contoh adalah gaya elektrostatis, itu tidak mengalami perubahan. Gaya magnet juga tidak mengalami perubahan, seperti juga halnya gaya berat, gaya tegangan tali, gaya Archimedes atau gaya apung. Itu adalah semua jenis-jenis gaya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada gaya yang menyebabkan terjadinya sebuah perubahan, baik perubahan kecepatan maupun perubahan bentuk. Tetapi ada pula gaya ya tidak menyebabkan sebuah perubahan-perubahan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, oleh karena itu perlu kita mendefinisikan bahwa gaya itu jadi ada dua hal. Ada yang menyebabkan, terjadinya perubahan, dan ada juga yang tidak mengalami perubahan. Nah, yang akan kita pelajari sebenarnya pada kesempatan ini bukan persoalan gaya yang menyebabkan terjadinya perubahan, bukan juga persoalan gaya yang menyebabkan tidak mengalami perubahan-perubahan pada sebuah sistem. Tetapi saya ingin mencoba ataupun kita ingin mencoba mengkaji apa itu sesungguhnya gaya. Sebagaimana pertanyaan pertama tadi, apa itu gaya? Maksudnya wujudnya gaya itu gimana? Ini yang selama ini kita masih bingung. Kalau seseorang mendorong meja, maka meja itu akan bergerak. Kalau seseorang menendang bola, maka bola itu akan bergerak. Seseorang melempar batu, maka batu itu akan bergerak. Sehingga kita mengatakan penyebabnya terjadinya sebuah gerakan baik pada meja, baik pada bola, baik pada batu, itu sesungguhnya adalah gaya. Nah, ada pula gaya kalau kita mendorong sebuah tembok, maka temboknya tidak akan bergerak. Padahal kita sudah memberikan gaya pada tembok.
Dari kedua gambaran ini, maka sebenarnya kita sudah bisa mencari sebuah benang merah apa itu sesungguhnya gaya. Namun demikian, saya akan masih memberikan sebuah contoh yang sederhana lagi. Eh, Seorang anak menendang bola dengan seorang dewasa ataupun pemain bola menendang bola, sama-sama bola itu akan bergerak ataupun berpindah. Tetapi apa yang kita perhatikan bahwa ternyata perpindahan bola baik yang ditendang oleh anak tersebut memiliki jangkauan jarak yang berbeda yang ditendang oleh orang dewasa tersebut. Nah, perbedaan ini disebabkan karena apa? Karena gaya. Nah, dari kedua contoh sederhana ini, maka kita sudah bisa membayangkan bahwa sesungguhnya gaya itu apa. Yang pertama, batu bisa berpindah, bola bisa berpindah, kursi bisa berpindah karena didorong, karena dilempar, karena ditendang. Jadi ada istilah satu karena didorong, kedua karena dilempar, ketiga karena ya, didorong, dilempar, ditendang. Nah, ternyata untuk kasus anak dengan orang dewasa masing-masing menendang bola, tapi ternyata hasil yang didapatkan dari tendangan kedua tersebut berbeda. Yang anak katakanlah jaraknya adalah L anak, yang orang dewasa jaraknya LO, ternyata kita dapatkan bahwa LO jauh lebih besar daripada L anak. Artinya apa? Orang dewasa yang menendang bola, maka jangkauan berpindahnya itu bola jauh lebih eh, jauh jaraknya dibandingkan oleh anak. Nah, dalam keseharian dari contoh-contoh ini, maka sebenarnya bahasa gaya itu kalau kita ingin terjemahkan, ya, kalau kita ingin terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari kita, maka gaya itu tak lain adalah kekuatan, ya. Jadi berkaitan tentang kekuatan. Oke? Jadi artinya apa? Karena kalau kita eh, apa namanya menyebut dengan istilah gaya, maka sangat-sangat sulit kita membayangkan apa itu gaya. Tetapi kalau kita mencoba mengartikan gaya itu sebagai sebuah kekuatan, maka konsep tentang gaya itu akan mudah kita pahami. Ya. Jadi sekali lagi, berpindahnya meja, bola berpindah karena dilempar, bola berpindah karena ditendang, anak menendang bola, orang dewasa menendang bola, ternyata jarak jauhnya berbeda. Semuanya itu disebabkan karena adanya kekuatan. Oke, jadi sudah bisa kita mengerti bahwa gaya itu adalah kekuatan. Seseorang anak mendorong ataupun mendorong sebuah tembok, tembok tersebut tidak akan mengalami sebuah perpindahan.
Mengapa tidak mengalami sebuah perpindahan? Karena ternyata kekuatan yang diberikan kepada tembok masih jauh lebih kecil daripada kemampuan ataupun daya kekuatan yang dimiliki oleh tembok tersebut. Nah, itu. Jadi kekuatan itu adalah sesuatu yang berkaitan, sesuatu yang membuat, seseorang akan dan. Jadi istilahnya akan, jadi saya gunakan istilah akan dan mengalami perubahan. Jadi kekuatan itu yang menyebabkan terjadinya apa? Menyebabkan akan. Jadi ada saya gunakan pakai istilah akan. Jadi akan mengalami ya, akan mengalami perubahan. Berarti kalau akan itu belum ya, tapi baru mau akan mengalami perubahan dan yang menyebabkan terjadinya mengalami, kemudian berikutnya yang sudah mengalami. Nah, jadi saya ulang sekali lagi. Jadi gaya atau adalah sebuah kekuatan yang akan menyebabkan terjadinya perubahan. Satu, sebuah kekuatan juga yang menyebabkan terjadinya perubahan. Jadi ada yang sudah berubah, ada yang baru akan. Jadi seperti halnya tembok. Tembok tidak bergerak tetapi akan bergerak apabila kekuatan diperbesar lagi. Tentu tembok tersebut akan runtuh. Nah, itu yang kita maksud dengan istilah kekuatan. Nah, selanjutnya setelah kita memahami kaitan istilah gaya yang kita simbolkan dengan F dengan kekuatan, sekarang kita mencoba memahami dari sisi aspek lain. Kekuatan itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi susah untuk kita membayangkan apa itu kekuatan. Tetapi saya akan mudah memberikan sebuah contoh yang sederhana. Eh, saya ingin memberikan sebuah contoh. Jadi sebenarnya kekuatan itu apa? Jadi katakanlah ada keterangan dua orang, ya, A dan B. Jadi katakanlah ada dua orang, A dan B, identik. Jadi kedua orang ini identik. Jadi masuknya identik itu kedua orang tersebut memiliki umur yang sama, memiliki jenis kelamin yang sama, ya, memiliki berat badan yang sama, ya, memiliki tinggi yang sama, memiliki jangkauan panjang kaki yang sama. Pokoknya adalah identik itu memiliki kesamaan. Itu yang yang dimaksudkan dengan identik. Tetapi ada perbedaan. Si A seorang pelari, tetapi si B seorang angkat besi. Nah, itu. Jadi keduanya sama A,
identik dengan B. Hanya yang membedakan ternyata profesinya beda. Satu yang sebagai seorang pelari, kemudian yang berikutnya adalah sebagai seorang angkat besi. Jadi ada sebagai seorang pelari, ada seorang angkat besi. Dan selain itu mereka di dalam mengkonsumsi makanan, katakan memiliki jumlah makanan maupun kalori yang sama. Jadi itu. Jadi ada dua orang A dan B pada saat diberikan makanan mereka memiliki jumlah kalori yang sama. Oke? Jadi, nah suatu hari keduanya kita uji untuk berlari sejauh 100 meter. A disuruh berlari ke sana, B disuruh juga berlari. Artinya keduanya dipertandingkan untuk berlari pada jarak 100 meter. Nah, pertanyaannya, kalau saya ingin menanyakan siapakah di antara keduanya yang lebih dahulu tiba di finish, apakah si A atau si B? Maka saya seyakin-yakinnya kalian semua akan mengatakan bahwasanya yang lebih dahulu tiba di finish adalah A. Dan jelas jawabannya kenapa? Karena memang profesi si A adalah seorang pelari. Nah, kalau saya tanya lebih jauh lagi, berarti si A lebih kuat dari si B. Ya kan gitu. Karena persoalan kekuatan bukan hanya menyangkut tentang persoalan perpindahan. Berarti dalam selang waktu tertentu si A jauh jarak tempuhnya daripada si B. Ya kan? Jadi tentunya Anda akan mengatakan atau kalian akan mengatakan bahwa si A lebih kuat, lebih memiliki kekuatan daripada si B. Oke, sudah ya. Nah, kemudian suatu saat keduanya kembali dipertandingkan. Ini katakanlah lomba lari. Kemudian keduanya lagi dipertandingkan pada persoalan angkat berat. Ya. A dan B dipertandingkan untuk sebagai angkat berat. Pertanyaan saya, siapa yang lebih mampu mengangkat beban, katakanlah seberat 120 kilogram atau 100 kilogram? Apakah si A atau si B? Maka jawabannya yang mampu mengangkat adalah si B. Dengan demikian, saya bisa menyimpulkan
Dalam kasus persoalan angkat berat, maka si B lebih kuat daripada si A. Oke, kenapa? Karena si B mampu mengangkat beban seberat 100 kilogram, padahal si A kewalahan untuk mengangkat beban seberat 100 kilogram. Dengan demikian, saya bisa mengatakan bahwa si B yang lebih kuat dari si A. Jadi, sudah bisa dibayangkan kemana arah daripada pembicaraan saya. Ya, kemana arah pembicaraan saya. Kalau demikian, saya bisa menanyakan kepada kalian semua tanpa melihat eh, apa namanya, tanpa melihat aktivitas berupa lomba lari dengan angkat berat, dengan mengemukakan asumsi yang tadi yang saya katakan ini, bahwa A dan B katakanlah sebuah orang yang identik, misalnya katakanlah kembar identik, ya, memiliki umur yang sama, memiliki tinggi yang sama, memiliki berat yang sama, ya, memiliki jumlah makanan maupun kalori yang masuk ke dalam tubuhnya juga sama. Kalau saya tanyakan kepada kalian semua, yang mana lebih kuat, A atau B? Maka tentu kita akan menjawabnya berdasarkan fakta-fakta yang kita dapatkan tersebut. Kita akan mengatakan A dan B memiliki kekuatan yang sama. Nah, tetapi ternyata setelah kita ketahui faktanya, pada saat disuruh lomba lari, si A yang lebih dahulu tiba daripada si B. Sehingga kesimpulannya kita mengatakan bahwa A betul-betul kuat. Kalau kita mengambil contoh angkat berat, ternyata si B yang lebih kuat daripada si A karena si B mampu mengangkat beban seberat 100 kilogram. Oke, mungkin coba direnungkan baik-baik, apa itu makna kekuatan. Ya, jadi kekuatan itu adalah sebuah apa namanya, sesuatu yang akan menyebabkan terjadinya sebuah perubahan pada objek ataupun sesuatu. Nah, ada hal yang menarik yang ingin saya kemukakan, yang mungkin sampai sekarang ini kita bingung. Nah, yang jelas bahwa kekuatan itu adalah sebuah potensi spesifik. Jadi saya mau katakan begini, saya mau berikan satu apa namanya, pengandaian berdasarkan apa yang saya kemukakan tadi dari contoh dua orang anak. Berarti kekuatan, kalau saya beri simbol dengan gaya F, ini adalah sebuah potensi spesifik yang dimiliki oleh, ya, jadi ada istilah potensi spesifik. Setiap orang memiliki potensi, tetapi ternyata potensi spesifik yang dimiliki oleh seseorang
itu hanya terbatas pada hal-hal yang tertentu. Kenapa? Karena itu sangat erat kaitannya dari proses kebiasaan seseorang, proses kegiatan lari, proses aktif itu bergantung kepada potensi spesifik yang dimiliki oleh seseorang, itu bergantung bagaimana dia membiasakan potensi tersebut. Jadi kalau si A memiliki kekuatan di bidang berlari, kenapa? Karena selama ini potensi spesifik yang dimilikinya itu digunakan untuk berlari. Demikian pula halnya si B, potensi spesifiknya digunakan untuk senantiasa mengangkat berat. Jadi kesimpulannya bahwa setiap objek itu memiliki sebuah potensi spesifik. Nah, tidak bisa ya memiliki potensi spesifik. Nah, kita masuk di dalam konteks fisika. Di fisika itu yang mana dikatakan potensi spesifik? Saya ingin memberikan sebuah contoh ilustrasi antara motor kendaraan bermotor, ya, kendaraan bermotor, katakanlah kita ambil motor bebek. Ada motor bebek yang memiliki kapasitas 125 cc, ada motor 100 cc. Kedua motor ini kalau kita memperhatikan, ya, kita memperhatikan sama saja bentuknya, modelnya, ukurannya, dan lain sebagainya. Tetapi yang membedakan adalah potensi spesifiknya. Ada yang 125 cc, ada yang 100 cc. Nah, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kekuatan motor tersebut. Tentu yang dikatakan kekuatan adalah kekuatan yang digunakan untuk melakukan gerakan. Itu akan memiliki perbedaan potensi. Demikian pula halnya antara motor dengan mobil tentu memiliki potensi spesifik yang berbeda. Demikian pula halnya antara laki-laki dengan perempuan juga akan memiliki potensi spesifik yang berbeda. Ya, gitu. Kalau misalkan perempuan memiliki potensi mampu mencuci sekeranjang pakaian, tetapi bagi seorang laki-laki mungkin agak kesulitan menggunakan potensi spesifiknya untuk mencuci sekeranjang pakaian. Mengapa? Karena selama ini potensi spesifik yang digunakan tidak sering digunakan untuk mencuci, ya, tetapi sering digunakan untuk mengangkat beban-beban yang berat. Tetapi bagi wanita memiliki potensi spesifik kekuatan yang hebat pada saat dia mencuci. Nah, itu yang disebut dengan potensi spesifik. Yang tak lain itu sesungguhnya adalah gaya. Jadi kita sudah bisa membayangkan jadi gaya itu adalah kekuatan. Kekuatan itu apa? Adalah sebuah potensi spesifik yang dimiliki oleh objek. Nah, gaya ataupun kekuatan yang menyebabkan terjadinya. Jadi saya tulis dulu. Jadi kita sudah punya sebuah gambaran gaya, ya, atau kekuatan, atau saya menyebutnya istilah potensi khusus, atau ya ada namanya potensi spesifik yang dimiliki oleh sebuah objek, ya, ternyata akan bekerja selama aktivitas itu berlangsung, ya. Jadi
Bisa. Jadi saya coba. Jadi ini semua potensi spesifik, saya pakai gunakan istilah bekerja ya, akan potensi spesifik, akan apa, saya pakai istilah bahasa agak apa namanya ini bahasa. Jadi potensi spesifik akan bekerja. Jadi potensi spesifik yang bekerja pada objek, ya, pada objek selama, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa potensi spesifik kekuatan atau gaya yang bekerja pada objek, ya, selama bekerja, nah ini sudah lain bahasanya ya. Jadi selama bekerja, maka selama itu pula, jadi selama bekerja maka selama itu pula akan ada nah ini saya pakai bahasa apa namanya, bahasa-bahasa apa namanya, bahasa-bahasa apa eh, sosial ya. Jadi maksudnya gini, bahwa selama aktivitas berlangsungnya kita mulai masuk dalam konteks sosial. Jadi sesungguhnya aktivitas itu kan sama dengan istilah kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan berarti ada suatu perubahan yang terjadi, ya, perubahan sejadi ataupun aktivitas. Jadi saya lebih cenderung menggunakan aktivitas. Jadi misalkan seorang anak mendorong meja, maka pada saat itu ada aktivitas gerakan namanya mendorong. Jadi maksudnya selama potensi spesifik tersebut, selama kekuatan tersebut, selama gaya tersebut masih digunakan pada objek, maka selama itu pula akan ada aktivitas. Akan ada, bukan akan ada, akan beraktivitas, akan apa-apa mengalami perubahan. Jadi saya memberikan contoh. Jadi kalau misalnya kalian mendorong meja, maka selama mendorong berarti selama itu Anda menggunakan potensi spesifiknya, yaitu mendorong. Anda menggunakan gayanya, Anda menggunakan kekuatannya untuk mendorong meja. Selama mendorong itu, selama tangan masih berpegangan pada meja dan mendorongnya, maka pada meja itu akan mengalami perubahan, akan mengalami aktivitas. Oke, sudah bisa kita bayangkan. Nah, kalau tangan kita sudah tidak menyentuh meja tersebut, berarti potensi spesifik, berarti gaya, berarti kekuatan yang kita berikan pada meja sudah tidak bekerja lagi. Akibatnya, meja diam. Ya, akibatnya media diam. Jadi kesimpulannya bahwa selama ada gaya yang bekerja pada satu benda, maka kecenderungan pada benda itu akan mengalami perubahan. Jadi ada kecenderungan untuk mengalami perubahan, gitu kan? Apakah perubahan dalam bentuk jarak ataupun perubahan dalam bentuk lain. Nah, saya mengambil satu contoh. Beda kasusnya dengan seorang anak menendang bola. Hati-hati, kalau seorang anak menendang bola, maka bola tersebut akan berpindah, bergerak. Tetapi lama-kelamaan bola tersebut akan diam. Kenapa diam? Karena sudah tidak ada gaya yang bekerja,
sudah tidak ada kekuatan yang bekerja, sudah tidak ada potensi spesifik yang bekerja pada bola tersebut. Mengapa? Karena gaya yang kita berikan dengan cara menendang itu hanya merupakan sebuah gaya sesaat, potensi sesaat, kekuatan sesaat yang kita berikan pada bola sedemikian sehingga bola itu terlempar. Akibatnya karena pada saat dia terlempar, maka pada saat bola itu bergerak, maka gaya spesifik yang kita berikan, gaya kekuatan yang kita berikan tidak bekerja karena tidak kita giring atau kita tidak dribble. Nah, yang saya mau katakan tadi itu yang kita sebut dengan gaya impuls. Jadi gaya impuls kalau istilah bahasa yang lain kita coba-coba menendang berarti kita memberikan gaya, kita menyerahkan kekuatan kita dalam waktu tertentu kepada bola sedemikian hingga bola akan bergerak. Beda halnya kalau bola itu kita giring pakai kaki, namanya mendribble. Artinya apa? Selama gerakan itu bola berpindah karena dribble kita, karena kekuatan tendangan kita. Nah, itu hati-hati. Nah, sama halnya saya akan memberikan salah satu contoh yang sederhana. Misalkan kita ingin mendorong sebuah mobil di jalan yang rata, di jalan yang datar. Ya, katakanlah ada 5 orang yang mendorong mobil. Berarti pada saat dia mendorong, maka dia memberikan potensinya, spesifiknya kepada mobil. Dia memberikan gaya kepada mobil. Dia memberikan kekuatannya kepada mobil. Nah, pada saat itu aba-aba berlangsung, semua tangan sudah memegang bagian belakang mobil dan serta-merta secara serentak dan menghitung 1, 2, 3, maka dia berikan kekuatannya ke mobil dengan cara menghentakkan tangannya. Bush. Maka mobil berpindah. Tetapi apa yang terjadi? Lama-kelamaan mobil itu akan kembali diam. Gaya yang saya kemukakan tadi itu namanya gaya sesaat, gaya kecut. Itulah yang kita sebut dengan gaya impuls. Satu. Nah, kalau misalkan mobil itu didorong terus-menerus didorong berlima tanpa dilepaskan, maka itulah yang kita sebut dengan gaya ataupun kekuatan ataupun potensi spesifik yang berkaitan dengan rumus sigma F sama dengan M kali A. Jadi itu yang berkaitan dengan sigma F sama dengan M kali A. Oke, baik adik-adikku sekalian. Jadi kesimpulannya saya hanya ingin mengatakan bahwa gaya selama ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat abstrak untuk kita pahami. Padahal gaya itu tak lain adalah kekuatan dan tak lain yang saya sebutkan sebagai potensi spesifik. Semoga pembahasan ini, apa yang saya kemukakan ini, sudah memiliki gambaran di benak kita. Nah, sekali lagi saya juga ingin mengatakan bahwa ada gaya bekerja pada satu objek yang sifatnya gaya sesaat atau itu yang kita sebut dengan gaya impuls. Dan ada gaya yang bekerja pada satu objek selama bergerak akan ada gaya yang bekerja pada objek tersebut. Maka itu yang kita sebut dengan gaya berat. Nah, sama halnya juga dengan gaya elektrostatis ya. Elektrostatis juga mengalami perubahan karena adanya faktor gaya. Katakanlah ini muatan positif, ini muatan, maka akan nggak ada
gaya tolak menolak. Jadi selama ini perubahannya awalnya berdekatan, setelah diberi muatan yang sama terjadi tolak. Jadi yang menyebabkan bentuknya menyerupai seperti ini adalah karena adanya gaya ya. Nah itu artinya ada perubahan. Jadi perubahan yang mulanya berimpit bersentuhan setelah masing-masing diberikan dua muatan yang berbeda maka mereka berjauhan. Itu juga namanya perubahan, ya. Jadi sudah arti bisa kita pahami sekarang ya, apa itu gaya yang selama ini sudah mungkin puluhan tahun kita bergelut menuliskan gaya ini dengan satuan Newton dan lain sebagainya. Tetapi kadangkala kita tidak memiliki pemahaman-pemahaman yang mendalam terhadap apa itu gaya tersebut. Jadi sekali lagi ada gaya yang bekerja sesaat namanya impuls, ada gaya yang bekerja selama terjadinya perubahan tersebut. Jadi seperti halnya kita mendorong mobil, maka gaya dorong kita bekerja terus pada mobil sehingga mobil melakukan gerakan, ya. Ada juga bola yang mula-mula diam kita tendang, ya. Setelah kita tendang maka bola tersebut berpindah. Perpindahannya cuma sesaat. Karena yang menyebabkan gaya sesaat juga yang biasa tak lain kita sebut dengan impuls. Nah, baik adik-adikku sekalian, saya pikir cukup sekian dulu. Meskipun pembahasannya ya saya harus akui bahwa ini sangat-sangat sederhana sekali, hanya membahas tentang berkaitan tentang gaya. Namun demikian, saya meyakini bahwa eh, fisika itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita kaji, bukan hanya pengkajiannya dari sisi aspek fisiknya, aspek prinsip konsep, tetapi bisa saja kita mengkajinya dari sisi aspek yang lainnya. Dan semoga apa yang saya jelaskan ini memberikan manfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan salah ucap dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.